Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Anak-anakku yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu dalam membahas negara-negara ASEAN. Khususnya hari ini adalah negara Singapura. Jadi harapannya setelah pembelajaran ini kalian akan mengetahui lebih detail tentang kondisi negara Singapura, baik itu identitas, keadaan alam maupun penduduk dan perekonomian di negara tersebut. Baik anak-anak, Singapura ini adalah negara yang berada di Selat Malaka. Meskipun memiliki wilayah sempit, Singapura mampu menjadi satu-satunya negara maju di ASEAN. Kondisi ini karena pelabuhan Singapura merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Singapura ini adalah pulau yang dikelilingi sekitar 50 pulau kecil. Untuk memperluas wilayahnya, Singapura ini mereklamasi pantai. Mereklamasi itu pantai mereka diuruk menggunakan pasir, menggunakan tanah yang berasal dari luar negeri, sehingga pulau mereka lebih besar. Anak-anakku semua, untuk identitas negara Singapura ini resmi adalah Republik Singapura. Ibu kotanya adalah Singapura, sedangkan kepala negara dan kepala pemerintahannya ini, untuk kepala pemerintahan adalah Republik, sedangkan kepala negara adalah Presiden. Kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Bahasa yang digunakan di Singapura ini adalah bahasa Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Sedangkan agama yang resmi di sana ada agama Buddha, Tao, Konghucu, Hindu, Islam, dan Kristen. Mata uangnya menggunakan dolar Singapura, sedangkan suku bangsanya di sana adalah ada suku Tionghoa, suku Melayu, suku Tamil, India, dan Pakistan. Untuk lagu kebangsaan mereka ini adalah Majulah Singapura. Khusus untuk hari kemerdekaan, Singapura ini merdeka. Untuk keadaan alam anak-anak, jadi karena Singapura ini luas wilayahnya kecil, lahan hutan di Singapura dialihfungsikan menjadi permukiman. Daratan Singapura yang berbentuk dataran rendah dan bukit sama seperti Indonesia dan Malaysia. Singapura juga memiliki iklim tropis, akan tetapi Singapura memiliki keanekaragaman hayati yang sedikit karena jenis hutannya yang sedikit. Luas wilayah hutannya juga sedikit. Secara letak dan batas, Singapura terletak pada 1 derajat 11 lintang utara sampai 1 derajat 28 lintang utara dan 103 derajat 38 bujur timur sampai 104 derajat 5 bujur timur. Kalau sebelah utara dan barat berbatasan dengan Malaysia yang dipisahkan Selat Johor. Sementara di sebelah selatan dan timur, Singapura berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Anak-anak, untuk iklim Singapura ini suhu rata-rata tahunan Singapura 26 derajat Celcius dan curah hujannya 2.500 mm per tahun. Sedangkan untuk penduduk Singapura merupakan salah satu negara yang jumlah penduduk terpadat di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 85% penduduk Singapura tinggal di rumah susun yang
disediakan oleh pemerintah. Pada tahun 2017 saja jumlah penduduk sekitar 5.708.800.000 jiwa. Sebagian penduduknya juga beretnis Tionghoa, kemudian Melayu, India, dan Pakistan. Nah, untuk perekonomian, ekonomi Singapura ini karena sumber daya alam yang terbatas, mereka mengembangkan kegiatan ekonomi di sektor industri dan jasa. Saat ini Singapura telah menjadi pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara yang dilengkapi berbagai sarana prasarana yang modern. Kondisi politik dan keamanan yang stabil menjadikan Singapura sebagai tujuan investasi bagi negara-negara barat yang hendak memperluas pangsa pasarnya di kawasan Asia. Sehingga hal ini menjadikan Singapura sebagai satu-satunya negara maju di kawasan Asia Tenggara. Jenis industri di Singapura juga jenis industri yang ada di Singapura adalah industri pengalengan ikan, minuman kemasan, daging, buah, dan pengolahan kayu. Anak-anak, Singapura juga mengembangkan sektor pertanian dan peternakan. Kegiatan pertanian di Singapura dilakukan secara intensif dan hidroponik. Nah, ini ya, hasil pertaniannya seperti buah dan sayur, bunga anggrek, hasil peternakannya juga daging unggas, bahkan daging babi. Sebagian besar hasil pertanian dan peternakan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya. Anak-anakku semua, untuk sumber daya alam, Singapura sebenarnya negara yang miskin sumber daya alam. Akan tetapi letaknya yang strategis di jalur lintas perdagangan dunia menjadi sumber devisa bagi negara. Sehingga Singapura menjadi pusat perdagangan. Wilayah Singapura juga dikembangkan sebagai tempat wisata. Hampir setiap daerah di Singapura dimanfaatkan untuk kegiatan wisata. Sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap kerjasama internasional. Letak Singapura yang strategis ini juga menjadikan negara-negara di sekitar tertarik untuk bergerak di bidang sektor perdagangan Singapura. Kerjasama yang dijalin Singapura tidak hanya sebatas kerjasama bilateral, negara ini juga menjalin kerjasama regional dan internasional. Singapura adalah salah satu pemrakarsa ASEAN bersama Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Di tingkat multilateral, Singapura mengambil banyak peran dalam organisasi kerjasama seperti WTO, ADB, dan PBB. Anak-anak, sekilas tentang Singapura. Semoga kalian mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk memotivasi kalian, memberikan semangat kalian lebih tertantang lagi, lebih termotivasi untuk berkarya di tingkat Asia Tenggara. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalian bisa mengevaluasi materi ini, bisa membandingkan dengan materi yang lain, karena ini sebagai tambahan materi yang sudah kalian dapatkan dari materi-materi yang ada di buku paket kalian, baik buku paket wajib maupun buku paket yang mendapat pinjaman dari sekolah. Insya Allah itu yang bisa Ustadz sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.